Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita membaca Al-Quran juz 30 surah Al-Insyiqaq nomor ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adalah pekerjaan yang sangat amat maksimal. Kata-kata kadaha
Itu maksimal betul. Sampai kalau ternyata ada orang yang mukul batu tuh, itu kulitnya sampai lembab. Ada yang mencari batu tuh, lembab. Tukang-tukang itu, kalau kita bersalahan sama dia, itu bekas apa nggak keras, batu bata, semen. Semen itu macam tepung aja loh. Sementara orang kaya itu kecembaringan, iya kan? Jadi Allah mengumpamakan semua kita ini situasinya sama, sama-sama berjuang, bekerja keras, berbuat menuju Tuhan. Fakulaki, maka engkau pasti akan menyerumpainya. Nya di sini, kalau dia nya kecil, berbeda dengan kalau dia nya besar. Kalau dia nya besar, maka engkau pasti akan menemuinya nya besar. Berarti menemui Allah. Mati dong, ya belum tentu juga. Apakah mereka yang dibalas sekarang sudah ketemu dengan Tuhan? Belum. Mereka masih menunggu di situ. Hanya kita bilang berpulang ke rahmat Allah. Belum bertemu dengan Allah. Kalau nyanya kecil, famulaki, maka kamu akan menjumpainya. Nyanya kecil itu kembali kepada semua apa yang kau buat. Jadi kalau kau buat baik, kau akan menjumpai hasilnya. Kau berbuat buruk, kau jumpai hasilnya. Nyanya itu nyanya perbuatan yang kita lakukan. Jadi hebatnya untuk mengembalikan nyanya saja pun banyak yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang pasti dua-duanya betul. Cuman mana yang lebih tepat? Ya. Jadi bapak jaga makanan. Bapak nggak jaga makanan, pasti berbeda yang dijumpai. Yang jaga makanan, insya Allah lebih sehat. Yang nggak jaga makanan, insya Allah cepat sakit. Betul. Maksudnya apa? Kita hanya akan bertemu dengan apa yang kita buat. Ya kan? Jadi kita nggak mungkin ketemu dengan yang kita buat. Mungkin. Nah itu arti satu lagi. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita pasti akan menerima apapun yang pernah kita lakukan. Maka ayat berikutnya ini adalah mekanisme atau teknis bagaimana orang akan menerima hasil daripada perbuatan spring out-nya. Ya, akan terbagi dua kelompok dalam cara menerima hasil itu. Akan terjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok pertama dalam rangka menerima hasil itu, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun hamba-hamba atau orang yang diberikan kepadanya kitab catatan hidupnya. Kalau bahasa kita biyamini dengan menggunakan tangan kanannya atau dari arah kanan. Ini berarti pertanda baik. Apakah yang akan diterima oleh orang yang mendapatkan pemberian melalui tangan kanannya? Satu, fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Dia akan dihisab dengan hisab yang yasirah. Yasirah bentuk nakirah yang maknanya serba mudah, serba gampang, nggak ada yang dipersulit. Kok bisa gitu kan? Karena dia terhormat. Orang yang terhormat itu pelayanannya pun berlebih. Kami nanti untuk masuk pintu pesawat, padahal tiba-tiba ada orang lewat, terus masuk. Siapa? Pejabat. Nah, nggak pakai antri, nggak kenal di mana sih, nggak dikoyak-koyak karcis, nggak ada cocok paspor semuanya. Ajudan. Isa daya sih. Kok bisa? Siapa dia rupanya? Nah Allah juga akan memperlakukan hal yang lebih dari itu.
Di saat kita di dunia ini sangat menghormati hukumnya, sangat mematuhi perintahnya, kau akan dapat ganjaran yang lebih daripada apa yang kau. Seperti kita sholat, jagalah aku, pelihara aku, kata sholat. Nanti kau pun jaga, bahkan aku akan menjagamu lebih lama daripada kau menjaga. Berapa lama kita menjaga subuh? Paling 60 tahun. Berapa lama kita menjaga isya? Paling 60 tahun. Si subuh dan si isya ini akan menjaga kita ratusan ribu tahun. Hatta yaumul kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Nah, kira-kira mungkin kalau orang yang menjaga. Nah, jadi Bapak Ibu, udah pasti beda pelayanan orang yang terhormat dengan orang biasa. Mana boleh kita nambah lampu merah, tapi kalau pelayanan datang berdiri petugas penelitian lampu merah, tapi di kota kaki, kok hijau-hijau, kok merah, rupanya ada kawan berdiri sana melewat, baca, siapa dia? Nah itu baru di dunia. Toh Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik. Itu artinya saufa yuhasab hisaban yasir. Apakah dipampangkan dosa-dosa? Dipampangkan. Ini yang pernah kau buat, ini yang pernah kau lakukan, tapi semuanya kau ampuni, kata Tuhan. Bukan tidak dipampangkan. Kalau tidak dipampangkan, tidak transparan. Tidak dipusuli. Di semuanya nampak ini, kau pernah kayak gini, kau pernah kayak gini, nampak ini, dan tidak kau ampuni semuanya. Jadi tidak dipersulit, tidak dipersoalkan, tidak diperlamakan banyak. Kan tergantung setelan itu. Lamakan, lamakan. Udah lewat kan dia lewat. Di dunia ini ada agama seperti itu. Ada. Siapa yang bermasalah? Bukan petugasnya yang bermasalah, siapa sekarang? Kalau yang bermasalah itu berkelas, petugas itu takut. Ya Pak, ya Pak. Macam dia pula berperiksa. Kan gitu. Jadi artinya Allah menceritakan situasi inilah yang bakal kau hadapi kelak. Jika di dunia ini kau betul-betul bekerja keras menuju Allah akan melakukan hal yang baik. Apalagi yang berikutnya, fasilitas yang akan diterima oleh orang yang ketika itu dia menerima catatan baik dari tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi setelah dia dihisab dengan hisaban yang sangat gampang, yang sangat mudah, ayat yang 9 itu mengatakan apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Inkilab itu dia akan kembali berbalik untuk bertemu dengan keluarga besarnya dalam keadaan riang gembira. Siapa itu? Ya siapa saja yang diinginkan ya. Berarti mereka tak ketemu. Ya belum pernah ketemu sejak meninggal. Bagaimana rindunya ibu dengan suami yang sudah meninggal, bapak dengan istri yang sudah meninggal, kita semua dengan orang tua yang sudah meninggal, rindu banget, ya kan? Jadi wayang qalibu ila ahli masruratu, inkilab akan dipertemukan secepat mungkin, karena Allah menggunakan kata qalbun. Inqalab itu qalb artinya hati. Hati itu adalah benda yang paling cepat berubah. Ya kan? Kita nengok di mata kita ya, betul sana. Sebentar kan? Sebentar biji mata merubah pandangannya, jauh lebih sebentar hati berubah situasi. Nah, kita bisa kayak gini nengok dalam surah. Cepat kali hati itu berubah. Jadi Allah akan mengumpulkan orang-orang yang baik nanti di akhirat bersama keluarganya secepat mungkin. Nah sekarang aja Israel lagi nunggu itu pembebasan sandera-sanderanya, dikasih waktu 42 hari. Semuanya ketar-ketir itu. Ya kan? Ada anak lagi keluarga sudah mati atau pemulangan itu diharapkan akan cepat selesai. Allah tak pakai waktu. Tak pakai waktu. Artinya apa? Segera. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau benda yang bisa campakkan ke sana, itu makan waktu enggak? Makan waktu ya. Tapi kalau saya tangkap, mana lebih luang samping benda yang saya lempar ke sana dekat ibu
daripada suara saya. Suara, benar kan? Tapi suara saya ini bisa kalah dibandingkan petir menyambar. Nah, kecepatan itu semuanya tergantung dengan lakunya. Nah, setingkat Allah yang Maha Kuasa udah gak diragukan lagi, langsung kembali, langsung ketemu, langsung ketemu. Gimana perasaan kita akan bertemu dengan orang yang sudah lama tak ketemu? Oh, hati kita berbunga-bunga. Mau kemana Pak? Jemput anak, ya kan? Mau kemana Pak? Jemput istri. Baru pulang ngaji 40 hari kan? Nah, itu gimana perasaan? Sama dengan kita. Dan itu akan merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang menerima catatan baik dengan tangan kanan. Jadi kita ini Bapak Ibu, kanan ini termasuk anggota tubuh yang diprioritaskan. Kanan ya, aiman, serba kanan. Jadi kalau kita mandi, kanan kan dulu kanan, ya kan? Bersalaman kanan, memberi menerima kanan, bersalam pun juga kanan dulu. Masuk ke tempat yang baik, kaki kanan dulu. Meninggalkan tempat yang buruk, kaki kanan dulu. Jadi kanan ini simbol kebaikan. Tuh berarti kanan simbol kebaikan. Ya, sama dengan apa tuh? Tangan kanannya. Berarti dekat dengan itu. Ya. Jadi sebenarnya kita itu menggunakan kata-kata panggil kanan itu meminjam kalimat Al-Quran. Jadi kalau kita sosok merasa bahasa Quran ini yang dianggap tidak fenomenal, ya kan? Justru kita meniru. Kok ada kata-kata tangan kanan? Ya kan? Karena ada kata-kata kanan dalam Al-Quran. Kemudian, nah ini baru teknis yang kedua dalam hal menerima catatan ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada orang yang diberikan catatannya, catatan hidupnya itu wara'a zahri. Nah, wara'a zahri itu artinya belakang punggungnya, wara belakang. Kenapa Allah tidak menyeimbangkan kanan dan kiri? Karena memang kalau masih diterima dengan tangan kiri, masih dianggap lebih baik. Karena masih bagi tangan. Nah, jadi macam mana dari belakang? Ada beberapa tafsir yang menceritakan antara lain seperti ini. Nah, banyak ada orang ini tangan goyang, begitu kira-kira. Dia benar-benar masuk dalam tengok tangan goyang. Saking jijik dan berdekat. Gini. Ada yang bilang lagi cara menerimanya ditembus dadanya, jadi tangan masuk mana? Masuk. Dijebol ini, jadi tangannya keluar sini, baru diambil. Sakinglah tak perlu menghadap kami, menghadap sana. Karena sudah benci betul. Sebab Allah itu menciptakan para petugasnya itu sudah profesional. Jadi tidak ada yang berbelas kasih. Kalau ketika dibilang "Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyi'ati nashta", jelas yang mencabut nyawa orang baik mereka baik, yang mencabut nyawa orang jahat mereka kejam. Sama nanti ketika penjaga-penjaga neraka, alaiha malaikatun ghilazun syidad, dikelilingi oleh malaikat yang sadis, yang tidak punya belas kasih. Memang sengaja Allah menciptakan malaikat di situ. Jadi kalau Allah menciptakan malaikat penurun hujan, apa kerjanya? Dia turun hujan kan tidak ada yang lain. Kalau Allah ciptakan malaikat pencabut nyawa, dia cabut nyawa tidak ada yang lain. Nah, Allah ciptakan malaikat untuk menyiksa, itu menyiksa aja kita, tidak ada yang lain. Namanya sudah malaikat penghilangan sudah. Jadi memang diciptakan untuk itu. Kan serem gitu. Kalau manusia masih ada negonya, Pak, ampun, Pak, kesian pula berdiri. Mereka lain. Memang aku tercipta untuk kejam. Nah, itu artinya
malaikatun ghilazun syidad dalam surah lainnya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menerima catatan hidupnya dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak. Fasawfa yad'u, yad'u itu berteriak, meminta, mohon, yad'u, doa, yad'u, berdoa. Orang yang berdoa itu orang yang meminta, yang memohon, ya. Subura, celaka. Apa artinya? Udahlah binasa nanti aku, bos lagi proses. Kalau kita sakit gigi, sakit kali dan gigi dokter, apa ketika dokter bilang nggak tahan saya, benar? Sakit-sakitnya sudah, bukan lagi dirawat, tapi dirawat nih pak, kena saraf nih pak. Bosan dok, sakit kali dok, tambah tidak. Jadi itu bentuk apa? Bentuk keputusasaan kita. Udah nggak ada lagi harapan lain. Makin aja kepada ini. Sampai kita pernah nengok, semoga nama Allah kita. Orang-orang yang sakit diabetes itu, saking sudah nggak bisa lagi dirawat. Udah dok, potong aja dok. Kata sihnya kaki. Nggak tahan saya dok, sakit kali. Menahankan luka satu tapak nih, ya Allah. Sampai bapak itu bilang, aku berlindung kepada ya Allah, jangan sampai ada anak cucuku merasakan ini. Lalu sakit ya. Sampai kata dokter apa? Pak betul nih pak, udah mau selesai dirawat dok, potong aja dok. Nah itu kan bentuk apa? Keputusasaan. Jadi orang-orang yang nanti di hari kiamat itu, yang mereka diberikan catatan di tangan kiri, mereka sudah tergambar aja takut itu. Kan dia bilang, habislah dia, utuslah aku ini. Itu namanya fasal upaya dan semua. Mereka bilang apa? Berteriak, pan celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang neraka itu apinya menyala-nyala. Nah, menyala-nyala. Jadi kita pun sekarang sedang Allah tunjukkan betapa hebatnya gambar neraka itu. Dahsyatnya luar biasa. Dengan kejadian yang ada sekarang di satu negara itu, ya kan? Negara yang merasa hebat memberi bantuan ke negara lain agar negara lain itu membantai negara yang lain lagi. Negara yang sedang terbakar hati memberi bantuan kepada negara lain agar negara lain itu membantai negara lain. Kan begitu bahasanya. Habis ngeri kalau itu melapor itu nyala. Itu di tempat yang terbuka, terbentang luas, ya. Jadi api yang bakal membakar di neraka itu, dia bukan api bara, tapi api yang menyala, atau seperti menjilat. Itu kalau dimasukkan penghuni nerakanya, baru dimasukkan aja, itu sudah pecah dengan telinganya. Sebab suara gemuruh api. Jadi idza mulku fiha sami'ulaha syahiqah. Kata Quran dalam juz 29. Apabila penghuni neraka itu dilempar, itu gendang telinganya sudah mulai berpecah. Sebab tidak tahan merasakan gemuruh api. Kita kalau mau beli makanan, tukang gas itu keluar, ya cepat panas. Kualitasnya sebaliknya. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua Bapak Ibu lagi bersiap-siap untuk bertemu atau menemui semua perbuatan yang kita kerjakan selama hidup ini. Maka sumringah itu celah, ceria. Wajah-wajah orang yang selama hidupnya bertahajud, berjemaah, bermajelis, ya kan? Berkebajikan. Kenapa dia akan temui itu semua? Karena selama ini dia betul-betul yakin dengan apa yang dia lakukan itu pasti ada balasannya, sehingga dia istiqomah. Kita yang berjuang untuk beribadah ini kan gak langsung kelihatan yang dijanjikan itu. Ya nanti orang menemukan tempatnya di situ, ya kan? Nah sebaliknya orang-orang yang selama hidupnya
santai, slow, kapan teringat mau jalan, itu mereka ketar-ketir, karena mereka sudah yakin aku pasti menemukan sesuatu yang tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena orang-orang yang menerima catatan dari tangan kiri itu, penyebabnya kenapa menerima catatan dari tangan kiri, oleh karena dulu waktu di dunia dia itu berfoya-foya, beriang gembira dengan orang-orang besarnya, khususnya orang-orang kafir. Kalau orang Islam yang munafiknya kan Islam munafik, kalau kafir kafir. Kira-kira lebih terang mana warnanya? Lebih terang warna kafir atau warna munafik? Mana lebih terang? Warna kafir lebih terang, karena hitam. Kalau munafik abu-abu, ya kan? Kan mereka bilang, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka bertemu orang beriman, ya kami juga beriman loh. Duduk sama orang ini masjid, ya memang begitu itu. Keluar dari masjid, wah, aku sama kalian loh, bukan sama mereka. Belang-belang gitu. Kita berdiri, mak ini kawannya macam mana? Bentar kembali, bentar ke sana. Makanya lebih bahaya munafik dengan kafir. Kalau kafir itu jelas warna hitam, habis. Kalau munafik ini yang abu-abu, benar nggak? Ini kalau sudah abu-abu, berapa abunya? 2 kan? Kalau Abu Jahal abu, dan 2 itu. Waktu diskusi rapat, dia di luar belum pernah. Kan munafik itu. Ayo kita bicarakan masalah masjid ini bagaimana, kamu lawannya begini begini. Di luar dia Abu Jahal di tengah sama bulah kan begitu kan? Bicarakan pembicaraan sesuai tempatnya, forumnya kan ada. Kalau di luar jangan, itu bukan tempatnya. Innahu kana fi ahli masrura. Ini yang lebih gawat lagi. Innahu zanna al-layyahu. Orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri itu, mereka itu mengira, beranggapan kalau mereka tidak kembali sama Tuhan. Gini ya, kita kalau dengar berita orang meninggal, biasa nggak? Biasa ya. Si fulan meninggal, nah tapi kita belum membiasakan diri kita, ya kan? Kalau bahwa diri kita ini juga pasti akan mati. Mau nggak? Kayak mana biasanya kita mendengar berita orang mati? Seharusnya kita juga membiasakan diri kita bakal mati. Apa hukum mendatangi undangan? Wajib. Apa hukum mendatangi takziah? Wajib. Itu kan hak-hak orang Islam. Pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan Nabi untuk bertakziah? Ya, untuk bisa mengumpamakan nangis lagi kayak gitu nanti bini aku, bener kan? Nangis anaknya, wah kayak gitu nanti anakku tuh mau rame motor, kursi dikeluarin, kayak gini nanti rumah aku tuh. Jadi kewajiban yang disuruh Nabi itu memiliki apa? Memiliki tujuan. Makanya sebenarnya takziah itu bukan hanya sekedar mendoakan yang meninggal. Justru yang paling lebih utama itu mendoakan diri sendiri yang bakal meninggal. Bakal meninggal. Jadi Bapak Ibu, mereka yang sudah meninggal itu, mereka pun sebenarnya sama kayak kita. Mereka beranggapan kalau mereka tidak meninggal dulu. Yang meninggal itu orang lain dulu. Jadi saya bilang ngajak dan sepakat. Tak besok juga meninggal. Ya kan? Yang mendengar biasa deh.
Nah jadi perasaan ini perasaan orang kafir ini nggak boleh. Ayat ini bilang, innahu zanna an lan yaur. Kita nggak boleh mengira kalau kita tidak mati. Kita harus memperkirakan kalau kita bakal mati. Bulan berapa itu ulang tahun? Bulan 2 Ustaz. Kira-kira sampai? Nggak tahu Ustaz. Ternyata saya mati. Nah, bagus. Iya kan? Berapa umur sekarang? 60 Ustaz. Kira-kira ada berapa? 63 atau 70? Ya nggak tahu Ustaz. Ternyata waktu sampai 61 berarti bagus. Nah, perasaan-perasaan itu mesti dipendekkan, Pak. Jadi itu nggak boleh turun amal itu terlalu panjang hayal, sehingga kita berharap kalau kita itu tidak mati secepat itu. Padahal mau mati sekarang mati nanti bedanya apa? Ada bedanya nggak? Hah? Si laki mati 13 tahun yang lalu, akhirnya bini pun juga menyusul. Walhasil sekarang anak-anak nggak melayani ke rumah, habis. Berarti ada